Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul yang tidak termasuk dalam kriteria kawasan bentang alam karst diizinkan untuk ditambang. Penambangan utamanya batu kapur dengan skala besar berada di kawasan Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, dan sekitarnya. Penambangan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah itu diantaranya telah berjalan puluhan tahun. Lahan eks tambang yang tidak direhabilitasi dapat menimbulkan berbagai risiko, diantaranya mengganggu kelangsungan siklus hidrologi. Guna menanggulangi risiko dampak negatif dari aktivitas penambangan, Universitas Gunung Kidul melakukan kegiatan konservasi eks tambang agar segenap dampak dan risiko dari aktivitas penambangan bisa ditekan. Melalui lembaga pengabdian pada masyarakat, Universitas Gunung Kidul menginisiasi kegiatan konservasi bekas tambang di wilayah Bedoyo, Ponjong, Gunung Kidul. Menurut saya memang kalau di sini pasca tambang memang kami setelah habis ditambang kita lakukan reklamasi. Contohnya yang di bawah sana kan udah tanaman udah pada bagus, reklamasi sudah bagus. Kita sekarang itu sudah istilahnya belum ada lokasi lagi untuk kita reklamasi, karena yang di sana masih ada penambangan. Kalau yang di bawah sudah selesai penambangan, udah direklamasi, sudah bagus. Kita merespon cukup bagus, cukup senang karena ada pihak yang lain mau ikut kami dalam melakukan kegiatan reklamasi. Respon kami ya sangat-sangat terima kasih lah kepada dari UGK yang kemarin sudah perahu sini sudah memberikan tanaman berupa bambu, mungkin nggak seberapa yang hidup, tapi kita sudah berusaha untuk biar lebih bagus. Ya, saya dari Universitas Gunung Kidul mewakili lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kita sedang melakukan peninjauan tumbuh kembang bambu yang telah kita lakukan selama 1,5 tahun. Dari kondisi terakhir yang kita lihat, tumbuh kembang ini memang terkendala oleh kondisi lahan yang satu, itu mungkin kurang pupuk pada masa tumbuh kembang, dua, kurang pengairan, sehingga mereka perlu ada penambahan pengairan dan pemupukan serta penyulaman, karena ternyata yang tumbuh dari sini sampai ke atas saya kira kurang lebih hanya 50%. Mengapa? Ya karena dua alasan itu. Ini kondisi sekarang. Nah, PT Sugalam punya komitmen untuk memperluas areal tanaman ke daerah yang masih botak-botak di atas sana. Nah, oleh karena itu nanti saya mengetuk kepedulian perusahaan-perusahaan atau dinas instansi yang terkait seperti BPDAS Rayo Pak Progo di Yogyakarta untuk rela memberikan sumbangan bibit. Karena kalau dari yang ada yang masih baru tumbuh ini, kalau kita pijahkan, kita mencarkan itu mungkin masih belum bisa karena masih kecil-kecil. Nah, ini baik 1.000 pohon lagi atau 2.000 pohon lagi kita masih sanggup untuk melibatkan keterlibatan warga masyarakat lokal Kalurahan Bedoyo untuk ikut terlibat dalam proses rehabilitasi pasca tambang. Kemudian informasikan ada dua alasan penting. Pertama, reklamasi eks kawasan tambang itu untuk merehabilitasi struktur tanah di atas permukaan yang terdegradasi oleh penambangan. Terdegradasi sehingga dia menjadi botak dan tidak mempunyai nilai ekonomi, nilai kesuburan sama sekali. Itu yang pertama. Kedua, ini untuk melindungi kawasan konservasi daerah alur sungai bawah tanah di Kabupaten Gunung Kidul. Bambu itu adalah tanaman yang mudah tumbuh kembangnya. Prinsipnya kalau rumput itu bisa tumbuh di situ, maka bambu bisa hidup dengan minim perawatan.
kalau areal yang masih belum dikonservasi itu lebih dari 5 kali lipat dari areal yang ini sampai di atas sana. Ini kan hampir dapat kita katakan ada setengah hektaran ya. Dan itu luasan yang masih terbuka, masih untuk layak untuk kita rehabilitasi, itu masih 5 kali lipat dari area yang sekarang. Jadi tanaman bambu 1000 bambu itu mungkin perlu ditingkatkan menjadi 10.000 bambu. Jadi kalau melihat dari keterbukaan dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang menambang itu yang betul-betul terbuka untuk kita ajak kerjasama itu memang baru Sudi Alam. Yang lain itu mengatakan tidak ya tidak, iya ya tidak. Karena apa? Karena mereka ada keraguan. Keraguannya itu adalah konsekuensi biaya. Sebab bagaimanapun juga kegiatan ini perlu dibiayai dan itu merupakan komitmen mereka dalam dalam ketentuan peraturan rehabilitasi pasca tambang. Seberapa bahaya sih Pak jika kawasan eks tambang di Gunung Kidul itu tidak direhabilitasi? Ya, tanahnya terdegradasi. Lalu daerah tangkapan hujannya berkurang. Lalu kemudian kondisi baku mutu air tanah itu akan sangat berkurang. Karena alur sungai bawah tanah itu tergantung pada conical cones atau bukit-bukit kapur yang menyimpan atau menahan hujan dalam istilah daerah water catchment area. Kalau itu tidak dilakukan, maka tanah itu akan menjadi terdegradasi atau terkikis.